Dia itu tidak sengaja dekat dengan mamah muda, usianya 24 tahun. Tapi baru berani DM itu 2 bulan yang lalu. Jadi memang udah secret admirer gitu. Pengagum rahasia. Ternyata statusnya adalah masih istri orang. Kenapa dia masih deket sama perempuan ini, ya kan? Si cowok pun memang udah kecintaan banget sama si mbak-mbaknya. Aku nggak tahu ngerasa sayang ke orang sejeru iki, Mas. Sudah kepincut nih anak satu, gak usah diajari menek dewe. Nah, kata dia tuh gini Mas Fir. Meskipun awak dewe saya terbilang cepet kalau PDKT, gak cuma sebatas keluar makan ngobrol doang, kita juga udah sempat keluar di perut juga, Mas. Aku agak bingung, hubungan si mama cantik dengan suaminya sudah tidak baik-baik aja, tapi statusnya masih istri orang. Itu aku salah nggak sih? Oke, salah atau enggak? Barengan ya? Yeah. Ciro dulu ya? Ciro lu salah. Kontol. Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo suwe lho. Kator kan ya, Bro. Lipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Kembali lagi di Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Sama saya Firsa Balasa. Dan saya Bian Briliante. Kita kembali lagi di episode hari Senin, teman-teman. Welcome. Setelah kita pray, akhirnya kita kembali lagi. Kita akan menggempur telinga kalian. Iya kan? Tapi sebelumnya untuk teman-teman jangan lupa untuk apa ya pesanku ya ini Kak. Oh iya, jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram teman-teman. Sudah asik banget padahal di depan tadi. Iya, maaf sangat lali. radio tapi lali. Untuk teman-teman yang misalnya mau bergabung grup Telegram, langsung aja buka Instagramnya @podcastexit, di bio-nya diklik, itu akan nyambung ke Telegram secara otomatis. Kalian akan bergabung dengan ultras buntu lainnya, yang dimana itu adalah grup tanpa ngejudge, jadi nggak akan ada yang salah atau menyalahkan. Yes. Semuanya bisa bercerita, semuanya bisa ngasih solusi. Betul. Aku harap kita saling simbiosis mutualisme lah. Wah, saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis Mutualisme. Mutualan. Oke. Gitu. Saling kan, mutual itu kan saling. Iya. Oke. Dan juga dan juga ayo dan juga teman-teman jangan lupa ya, ketika teman-teman misalnya nonton ini lewat YouTube. Seeling deh. Jangan lupa untuk pindah langsung ke Spotify. Apapun alasannya, gak ngurus YouTubemu premium, kon iku joinan ambek keluargamu asine kan, urunan raimu. Ya, pindah ke Spotify untuk support kami di Spotify. Benar. Gitu. Dan bahkan di grup Telegram kita berdua jarang metu loh, karena misalnya sing ngekei masukan. Enggak jarang metu nang CT maksudnya. Oh. Kita kan misalnya nang room itu, Betul. kita jarang metu. Kenapa? Kita jarang nongol maksudnya. Iya, jarang nongol karena dari ultras buntu lain misalnya tuh sing bantu, dan menurut kita oke juga. Dan memang fungsi grup itu kan saling menanggapi, no hard feeling, no judge, terus ya teman-teman juga bisa memberikan perspektifnya. Jangan malu juga kalau kira-kira masukan gue apa ya? Aku pantas gak ya uripku sampah ini kayak solusi ya? Gak pantas juga ya. Justru itu di grup itu kita nggak kenal satu sama lain. Jadi enaknya kan gitu. Semua anonim. Kecuali aku, wis ngaku soalnya kemarin. Podo aku ya wis ngaku bisa. Oke lah kalau gitu teman-teman. Kemarin selama kita libur ada satu yang bikin aku nelongso anjir. Adalah? Ternyata ada orang yang sampai menanti podcast exit ini. Dia DM, Mas, aku sing gawe adonan kok gak upload. Maksudnya? Kamu baca DM kamu juga ndang exit. Ono exit. Neng aku ya ono. Wah anjing kasihan. Jadi ternyata exit itu didengarkan saat dia bikin adonan, nemenin dia kerja. Wah, mohon maaf karena emang benar-benar kemarin tuh kita lagi lagi sibuk banget gitu. Jadi tidak niat untuk tidak menemani kalian di aktivitas kalian, cuman emang ya aku lagi ono film gitu kan. Seneng sih podcaster exit aktor kan.
Ono wong turu. Kan asik kon iku ya. Lele. apa sih? Oke, teman-teman. Dan juga ada DM ini dari para petani garam yang mendengarkan podcast Exit iku ngerasa malas kerja. Gitu. Akhirnya uyai gak asin. Akhirnya Jawa Timur iki gak ono sing asin gara-gara Bener. iku. Akhirnya gak garam rukyah ya. Yang dimana tidak lebih asin tapi lebih barokah. Nah. Hambar. Iya. Hambar tapi gak kesurupan kan. Iya benar. Oke lah kalau gitu. Seperti biasa di hari Senin kita akan membacakan Yes. DM atau pertanyaan yang ini dari DM atau Telegram? Dari DM. Oh dari Oke, DM dari dulu. DM. Oke, silakan. Dan kita mau mencoba format baru ini Mas. Iya Mas, dibacakan ya. biar sama-sama bisa membayangkan ya. Mendengarkan, membayangkan. Soalnya biasanya aku ki moco Ambil mikir. ambil mikir kan Dua- oh my god gitu. Dua kegiatan yang susah juga Oh. untuk orang yang goblok ternyata kan. Bukan goblok, sering coli. Karena jauh kan. Iya. Nang Kemang ya kan Yon. Oke lah. Kalau gitu silakan. Oke, ini cerita dari Ultras Buntu. Jenis kelamin laki-laki. Oke. Dia tidak mau namanya disebutkan. Sebutkan. Oke. Gitu. Kamu tahu kelamin laki-laki itu dia ngetik apa mutu? Diarsir. Karena dia bilang, "Selamat malam Mas Fir, Mas Bi. Saya adalah laki-laki bujang." Oke. Oke. Usia 26 tahun. 26 tahun. Oke. Silakan. Beberapa waktu lalu, dia itu tidak sengaja dekat dengan mamah muda, usianya 24 tahun. Oke. Oh, tapi let's say lebih muda dari dia. Lebih muda. Oke. Macan ya ini ya. Betul. Mama cantik. Mama cantik. Posisinya mereka ada di Jawa. Hmm. Dan sebenarnya sudah mutual friends di sosmed itu sejak 2022. Oke. Tapi baru berani DM itu 2 bulan yang lalu. Jadi Oke. memang udah secret admirer gitu. Pengagum rahasia anjing. Si cowoknya kan? Iya si Oke, cowoknya. terus. Ih, kayak kisah cintanya Randy kan. Anjay. Aca-aca iki kon Ren. Ancuk. Coba. Kenapa dia akhirnya berani DM, kenal lewat story? Itu tuh di situ di sosmed itu si Mas ini tuh tahu kalau si mama muda tadi itu adalah seorang mama, tahu kalau dia punya anak. Oke, Oh. sudah kelihatan. Sudah kelihatan dari sosmednya, Oke. tapi Mungkin janda. tidak ada laki-lakinya. Oke. Oh. Terus? Sehingga dianggapnya janda. Oke. Gitu kan. Setelah itu visualnya tuh tipikal dia banget. Oke. Gitu. Makanya kenapa dia memang ngincer gitu kan. Apa tipikalnya dijelaskan nggak sama dia? Nggak dijelasin Oke. sih. Oke. Ya mungkin cantik, muda, Oke. celing gitu ya. Biasa lah ya. Nah akhirnya ketemuan lah dari DM ke WA. Oke. Dari WA ke ketemuan. Oke. Udah beberapa kali ketemuan tapi tak ajak sharing deep talk dan ngobrol soal status. Di sini mau memperjelas apakah dia janda atau gimana. Oke. Ternyata statusnya adalah masih istri orang. Cuk, iki berarti awakmu iki Fir, jelas iki Fir. Jelas ya anak didikmu iki. Asu gak tahu cuk Jelas, ngono iki. cuk. Jelas followermu iki. Iki jelas follower Firza iki. Iya, aku nakal rek, tapi untuk hal sing sakral itu aku sangat hati-hati. Cuk, Terus. aku ro iki sapa? Siapa? Dia bisa ini enggak paranormal gitu enggak? Wah nggak tahu mas nggak Oh. ngerti. Si anjing goblok aku roh. Zaman Enggak. YouTube-ian itu aku tuh. terus. Tapi dia nggak langsung ngejudge. Oke. Jadi dia ngasih ruang ke si cewek ini untuk menceritakan semuanya. Oke. Gitu kan. Hmm. Nah ternyata dari ceritanya dia si perempuan ini si mama cantik ini udah nikah selama 3 tahun. Oke. Tapi Oh, dia akhirnya buka. akhirnya buka Oh. bahwa oke dia istrinya orang, dia sudah menikah selama 3 tahun tapi dia pisah ranjang. Kenapa? Gak di situ berarti suaminya nggak di situ. Suaminya nggak di situ. Karena kan Oh. mereka lagi kencan. Kalau ada suaminya, Bukan maksud maksudnya- maksud Bian apakah maksud- serumah gitu loh, nggak tahu ya. Iki Nggak digeprok tahu. degan ya. Ojo, dong. Pusing aku. Ojo, ini mateng tegane. Bocor. infonya suaminya di kota yang berbeda. Oke, terus Jadi kenapa akhirnya Bisa. pisah ranjang? Sebenarnya ini sudah kelihatan dari awal. Jadi dari awal tunangan sebelum nikah itu yang laki-laki atau si suami itu udah sering kepergok jajan micet. oke.
gitu. Ke bawah sampai setelah menikah dan sampai punya anak itu Oke. masih ketahuan. Oke. Ditambah main tangan banget setelah nikah. Oh. Jadi udah red flag dari sebelum nikah sampai setelah nikah. Oke. Nah, kenapa dia tidak berani untuk memutuskan berpisah? Itu karena backgroundnya si mama cantik ini adalah dari keluarga yang broken. Oke. Jadi- Gimana? Jadi kan tadi ada mama cantik dan suami ya. Ya. Ah, Suaminya udah red flag dari sebelum Betul. nikah, dari Ah. tunangan. Kenapa sampai setelah nikah, sampai punya anak masih main tangan, dia tuh kayak belum berani untuk berpisah, masih pisah ranjang doang. Itu karena latar belakangnya si Mama cewek ini cantik tadi, si mama broken home. broken apa home. ya? Oke. Dimana mama papahnya si mama cantik ini udah meninggal. Cerai Oke. gitu. Terus mamanya meninggal, papahnya terus jauh gitu ya. Oke. Dan nggak ada yang bisa menolong secara materi Oke. gitu. Jadi lebih ke kenapa masih mempertahankan itu lebih ke biar ada yang nafkahin dan ngurusin Oke. tuh. Oke, terus? Berarti dia itu hanya mempertahankan pernikahan untuk uang lah ya pada dasarnya. Ya, Pada dasarnya materi. begitu. Oke. Betul. Terus? Nah, kita kembali lagi ke si mas-mas yang curhat ini. Oke. Cuk, tapi sorry ya. Iki lah kenapa wedok iku ancen kudu kerja, Cuk. Kenapa? Ya kan, untuk Oh punya iya. kemampuan untuk duwe pacul terhadap hidupnya gitu loh. Bro. Seenggaknya mandiri lah ya. Dia Jadi- punya cangkul. Kalau misalnya di situasi-situasi seperti ini, ya ini head to head sama konsepmu soal independent woman ya, Iya. gitu. Karena di situasi keluarga sing lanangnya gadel gitu kan. Sakno anake, Bro. Benar, dan kasihan si perempuan juga Betul. nggak mendapatkan kebahagiaan. Nek kasusnya kayak gini, aku juga nggak akan memaksakan konsepku independent woman anjing. Kan beda kasus, bangsat. Kan ngejok ngamuk-ngamuk. Masalah kan bojoku ono dan aku kerja, makanya aku tidak mengizinkan istriku bekerja, bukan tidak support independent woman. Nek ngene ya ojo. Kerja Mbak, melo badminton tau. Jepuk ikok. Cukup ikok anjing. Nek tenis balik dicukuki goblok, nek kok pasti rusak. Lho nek ngedrill, latihan ngedrill nek Surya Naga iku lho kan. Surya Naga. Oh. Naga punya selera. Surya sih. Terus. Kita kembali ke si mas-mas yang curhat ini. Oke. Kenapa dia masih deket sama perempuan ini, ya kan? Itu karena dia udah make sure bahwa beneran kah hubunganmu berakhir atau pisah ranjang tuh emang bener sudah nggak ada feeling atau gimana? Bener, yang mama cantiknya bilang bahwa udah berusaha memperbaiki berkali-kali tapi tetap nggak bisa. Intinya udah kayak gitu. Oke lah. Terus si cowok pun memang udah kecintaan banget sama si mbak-mbaknya. Anjay. Sudah kepincut nih anak satu, gak usah diajari menek dewe. Nah, Fi. kata dia tuh gini Mas Fir. Meskipun awak dewe sih terbilang cepet kalau PDKT, nggak cuma sebatas keluar makan ngobrol doang, kita juga udah sempat keluar di perut juga, Mas. Anjing. Ya kan? Anjing ya. Ya kan? Anjing terlalu liar anjing. Pergaulan, jancok pergaulan zaman sekarang. Oke. Aku menurunkan batas normaku ya. Ya. Sebenarnya malas nanggepin cerita kayak gini, tapi karena ini podcast adalah aku dan Bian dan Pria membentuk dan pada akhirnya berujung ke sana. Oke. Ya. Kita hilangkan moral di sini ya. Oke, Kita coba oke. dengarkan lagi. Silakan Bel. Yang bikin dia akhirnya curhat karena dia ragu. Kenapa dia ragu? Karena setiap kali dia pengen membahas untuk ke arah nikah, yang perempuan ini tuh gesturnya tuh kayak gak mau ngebahas itu. Gitu. Padahal di sisi lain dia ngerti alasan si perempuan, si mama cantik ini susah untuk mutusin suaminya adalah karena takut gak ada yang nafkahin dan lain-lain. Mbak, tuku dildo, Mbak. Sedangkan Wis. Sorry yo. Dildo gak punya perasaan, Bro. Pelan-pelan. Sedangkan si masnya itu bilang bahwa aku sanggup untuk menafkahimu. Oke, mengganti Bahkan- posisi suamimu lah. Betul, bahkan ketika kamu mau fokus di anakmu dulu, ketika sudah menikah, misalnya menunda kita punya anak, itu nggak apa-apa, Oke. gitu loh. Jadi dia sudah banyak mengalahnya. Balik lagi, Oke. kenapa? Karena memang aku nggak tahu ngerasa sayang ke orang sejeru iki, Mas. Tae. Lanjut terus, taruh.
Iki sih aku depan ambek wonge tak cengkewing sih pasti ya. Awakmu asline nempis. Pelan-pelan. Kita hilangkan norma di logika kita. Ya. Di tikungan logika kita bersihkan semua. Kita coba dengarkan terus. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dia tuh agak ngerasa bersalah. Sebenarnya nih aku agak bingung, apakah benar aku ngedeketi istri orang? Iki kan maksudnya gini, meskipun dengan alasan ya dia berusaha denial karena hubungan si mama cantik dengan suaminya sudah tidak baik-baik aja. Tapi statusnya masih istri orang. Itu aku salah nggak sih? Itu kata si masnya itu. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Oke, salah atau enggak? Pertanyaan dia. Yap. Barengan ya, Ya. Ciro terus ya. Ciro lu salah. Kontol. Dah, terus ada pertanyaan lain nggak? Bel. Dia harus gimana? Haruskah saya menunggu sampai statusnya jelas atau mundur sejak sekarang sebelum semuanya terlambat? Intinya dia tuh nanya apa sih yang harus aku lakuin gitu. Oke. Karena dia merasa wajar karena rumah tangganya memang udah hancur gitu loh. Oke, ya boleh. Oke, sudah? Sudah. Oke. Beyonce atau aku? Disclaimer teman-teman, aku tidak pernah setuju saat kita atau kalian masuk di salah satu rumah tangga orang lain dengan apapun itu kondisinya. Let's say kalau tidak ada perdebatan lagi dan aku tidak mau mempunyai perdebatan lagi kecuali itu wis cerai. Oke? Nggak apa-apa. Kalaupun itu proses cerai aku tetap nggak setuju, itu yang pertama. Oke lah, ini agak tak turunkan ya. Kalau misal dalam koridor pacaran masih boleh menurutku, karena pacaran adalah tempat kita mencari, menjelajah, memperjelas apa yang kita inginkan dan bagaimana kita membentuk pasangan sehingga ketemu pasangan yang lebih ideal. Kamu boleh untuk tidak berkomitmen lagi dengan cowokmu meskipun itu dengan tanda kutip cheating ya, nggak apa-apa, aman. Tapi dalam rumah tangga tidak ada. Logikanya gini. Kenapa aku nggak setuju? Aku dan Bian sama-sama berkeluarga. Oke, kita nggak tahu kita di mata pasangan kita seperti apa. Yes. Iya kan? Yes. Kita loser atau pemenang kita nggak ngerti loh sampai hari ini. Karena istri juga akan sangat menjaga perasaan kita ya. Pemenang kan sampai aku mungkin kereng gitu kan. Iya. Cuman balik mana? Laki-laki mana yang siap melihat laki-laki lain merasa pecundang dan dia menari di atas validasi itu? Kau nak men. Makanya nek misalnya kau ngomong di tengah-tengah rumah tangga dan kau masuk karena hubungan tidak ambek bojo wis gak apik Mas Fir. Enggak, aku tetap tidak mendukung itu karena sesama laki-laki men, kita men. Satu laki-laki patah hati kita melok patah hati loh. Benar. Ini ada satu laki-laki yang dalam rumah tangga ini dia gagal atau hancur tapi dia nggak cerai, tidak membubarkan itu, tapi kon masuk seolah-olah menjadi pahlawan kayak. Ya. Wah, kon nggak kudu masuk. Tidak ada yang perlu diselamatkan nih. Pak sih maksudku dari sini ya. Iya. Ojo belagak bahwa aku akan menarikmu dari jurang itu. Enggak. Iya gak sih? Aku akan menyelamatkanmu. Enggak, menurut itu bukan jurang. Kecuali awakmu ndelok dhek diantemi di depan umum. Boleh. Sampai biru bocor kabeh. Ya, selamatkan. Boleh. Gitu. Ada tendensi misalnya KDRT atau apa. Tapi iki mbok cengkewing, mbok gonang mburi kasir, mbok geblet cepret. Terlalu kasar Mas. Aku ini juga emosi loh, tapi tak tahan loh. Kok iso moro-moro cangkemmu metu geblek. Emang oleh nih ya? Sorry. Oleh nih. Kok didit ae. Mas, kontolmu gak pendidikan. Langsung aja. Itu ya. Iki wis sorry aku wis mencoba menghilangkan secara moral. Ya anjing goblok. Tapi tetap Kegoblokanmu, menurutku kegoblokanmu adalah kon berhubungan dengan seseorang yang belum selesai anjing. Iya kan? Iya. Gak usah meromantisasi bahwa Ya. pisah ranjang, bojone micet. Gimana kalau ternyata bojone iku micet karena sing wedok iki gatel. Ngerti gak sih maksudku? Nggak, gini. Kamu mau menyelamatkan si perempuan ini katakanlah. Iya. Misal nih kita nggak skenario dewe lah. Iya. Sing lanang micet, sing wedok sakno Mas, akhirnya tak selamatkan. Oke. Timbang sing wedok iki micet mending tak ladeni.
katakanlah gini nih secara pola. Si suami ini micet jajan bla 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 bla. Kon sakno. Karena si perempuan ini kamu merasa korban. Iya. Lalu kon menyelamatkan dia atau menarik dia dalam koridor pernikahan. Kon kan bedanya be bojone bangsat. Iya, cuy. Paham gak maksudnya? Iya, iya. Coba bedanya kon gak bayar dan gak nego. Ngono anjing. Coba kasih aku nang kolom komentar ya. Ono sih membenarkan iki gak? Ayo debat. Itu ya pertama ya. Iya, Menurutku itu dari Iya. tanggapan. Iya. Ini cukup menggelikan anjing. Aku sing paling punchline, aku gak pernah seserius iku. Tempekmu. Sabar. Kon Bian iki ada cerita. Astagfirullah. Dan Bian saksi deh. Bian itu pernah dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Yo. Dia panic attack ya Iya. waktu itu ya. Karena ada suatu problem yang memang fatal lah gitu. Dan Bian menyimpan itu. Bahkan orang yang orang yang belajar ilmu manusia tidak berhasil meregulasi emosinya sendiri. Iya, iya. Aku tahu semakin dhek ndelok bojone semakin kamu cerita tuh awakmu ya, semakin ndelok bojomu semakin panik itu muncul karena wedine mati saiki sakno iki rondo. Iya. Oke dhek iso kerja tapi sing nyayangi dhek sapa gitu. Kamu merasa tidak ada laki-laki yang lebih pantas lebih dari kamu untuk memeluk istrimu gitu kan atau anakmu gitu kan. Di kondisi seperti itu aku melebu bojone Bian tak telepon hanya untuk mengabari bojomu lagi gak baik-baik aja. Paham gak maksudnya? Paham. Aku masuk ke rumah tangga Bian menurutku lancang. Oke. Tapi untuk sesuatu hal yang aku menyelamatkan si Bian dan istri nih, ben gak ono cekcok. Kejadian ini nih. Sorry ya, aku lancang. Tapi ngene nih, tak cerita nih. Bla 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 bla. Aman. Kebayang gak? Nek posisiku ki kon gitu. Kon sering ndelok bojomu ring-ringan yo. Aneh anjene iku. Aku lu gak tau ngono ambek wong wedok. Apa sih kayak ngono? Karena pada akhirnya kon bakal tuwek. Iya kan? Kon bakal tuwek. Dan si anak bakal dewasa. Pertanyaannya cuma loro. Antara kon menyesal mati akhirnya penyakitan atau kon sehat tapi dipongor ya ambek anak tiri. Oh ternyata mlebumu ngene nih nang rumah tangga. Otomatis kan bapak kandungnya dia cerita dong. Wong lanang iku enggak teli kule gitu bisa. Wis aku yakin tuwekmu digawe pongor-pongoran arek cilik. Jancuk. Dan kan kudu ero, Mas. Lek lanang iki micet berarti dia kan nulari bojone sing mbok geblek iku, Cuk. Iya kan sih? Mulai kasar nih. Maksudnya aku ngomong Bian maksudnya mau kita hilangkan norma untuk mendengarkan itu. Akhirnya hilang kabeh norma ya kan? Kayak nasihati sampean. Ya apa coba? Terus kegatelanmu yang kedua adalah begitu kan ketemu, kon ngerti lek dhek akhirnya bojone wong dan kudu rondo. Mbok terus no. Tempik rai. Kenapa umpatannya lucu? Karena set apik banget. Sebuah perjuangan. Itulah stand up comedy. Oh iya. Iya, kon mangkel, kon memperjuangkan. Punchline lu umpatan. Iya, lucu kan. Gadel, Cuk. Enggak, orang itu kan punya proses berpikir ya. Ketika ketemu ngobrol lah akhirnya. Oh, ternyata iki bojone wong. Ya, aku gak munafik bahwa soal perselingkuhan dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Gitu. Tapi ketika kamu ngomong ini adalah hubungan yang serius, awakmu jomblo, ya kan? Terus awakmu bercerita iki dengan romansa. Aku bayangno kamu bercerita di depan kita, suasana gelap, ambek nyantai ngono. Tak keprok botol sih. Nah, aku cangkir sih. Karena aku membayangkan nek di kondisiku aku mendem. Makanya akeh botol. Mungkin nek nang alam bawah sadarmu ngopi. Makanya cangkire mbak antem. Tak keprok iki, tapi sing iki larang. Iki larang iki. Sing iki ae. Ya itu ya, tapi sekali lagi aku Bian tidak membenci kamu. Aku hanya membenci pola pikirmu yang sekarang dan sampai itu terjadi aku hanya membenci sebatas itu. Iya.
mostly kalau misalnya untuk have fun aja Mas gitu atau transaksional aja, aku lebih respect Pak. Bener. Respect Pak aku Pak. Bener. Tapi ketika kon ngomong gak apa-apa tak nafkahi, tak biayai. Terus ya apa ya, jancuk, cuk kon sedang bertaruh kepada sesuatu yang kamu tahu bahwa iki gak apik loh iki sakjane. Iya. Jadi kecilmu iku ngomong enggak sih gitu. Dan rondo anak siji Mas Bro. Belum rondo, nek rondo katakanlah nek kon Lah iya, nyedeki rondo anak siji ya. Dan pada akhirnya kan rondo anak siji iya, ngono kan. Anggap aja begitu. Nah, coba berefleksi bahwa kenapa si perempuan itu tidak langsung mengiyakan ajaan meskipun kamu meyakinkan aku iso kok nafkahi gitu. Karena apa yang ada di kepala perempuan itu kompleks gitu. Awakmu itu sepurane ojo baper nemen karena yo kon iku cuman dildo bro sing punya perasaan sing dikelambeni ngono lho. Dildo dikelambeni anjing. Ngerti gak sih maksudku ya? Gak tahu aku delok manuk karet ono kemeja gitu. Ya tapi nggak lebih dari itu gitu maksudnya ya. Bener, karena dari jawabannya pun kayak ngono. Mungkin perasaan yang melindungimu adalah gak apa-apa aku lanang kok. Aku sing gawe wedok. Enggak bro, kon sing digawe bro di situasi kayak gini. Iya. Gitu. Awakmu yang mesti sadar bahwa gak apa-apa, cut loss gitu. Karena si perempuan ini juga harus dipertanyakan kok ngene yo. Kok ngene karena gak ono sing nuntun. Ya bisa jadi karena broken home. Iya. Terus akhirnya dia punya ketergantungan terhadap figur laki-laki gitu. Nah, ketergantungan terhadap figur laki-laki itu dia akan mencari gitu. Nah, menungso itu kan pattern ya Mas ya. Manusia itu membentuk pola. Kamu lihat pola perempuan ini bahwa dia mencari laki-laki lain, menerima orang lain karena dia mungkin kesepian dan lain sebagainya. Ada banyak kalau aku ngomong kehidupan ya, ada banyak tirai itu yang nggak bisa kamu buka gitu. Apa kayak acara apa sing nang ATV ku sing tirai-tirai ku? Bel? Wants to be millionaire. Kudu. Super deal. Yeah. Jancuk cangkeme nang bio Instagram itu tulisannya stoicism. Tempemu stoicism. Astaga, berarti kok nyedeki mama-mama iki ngomong filsafat. Ngomong-ngomong Stoik tuh aku sih menyuarakan kan bina nang kene kan. Lumayan. Iya kan, di podcast ini kan aku lumayan nyuarakan. Kau terinspirasi sampai aku anjing. Lumayan. Ya siku. Oke. Dan aku memberikan gambaran gini, kenapa ketika terjadi sebuah perselingkuhan dan si selingkuhan ini secara kodrat atau secara takdir dia merasa lebih tinggi atau dirasa lebih tinggi. Tak kasih gambaran. Sebuah rumah tangga, laki dan perempuan ketika membangun rumah tangga itu kan membangun bangunan, Pak. Ya. Dari pondasi ke tembok ke genteng. Nah, ketika bangunannya wis jadi, untuk berada di dalamnya gimana caranya nyaman kan ngono sih? Yeah. Ya saling berbagi energi positif dan lain-lain. Ketika si selingkuhan datang di saat omah sing wis mau kebangun, rubuh tinggal puing-puing, datanglah si selingkuhan ini, datang jedek. Kenapa dia merasa lebih tinggi? Karena kamu berdiri di atas puing-puing kehancuran itu, anjing. Iya, bener. Kalau mau fair-fairan, podo-podo bangun omahe dong, gitu. Bener. Makanya selingkuhan kelihatan lebih oke nih, aku lebih mantep nih. Akhirnya nikah sama selingkuhan nih. Dan menurutku juga nggak semuanya, tapi beberapa juga akan lebih hancur. Kenapa? Karena saat fair-fairan berhadapan dengan tanah yang harus dibangun berdua, bisa jadi bangunanmu nggak setinggi bangunan awal, gitu. Dan kenapa bangunan awal bisa hancur dan kamu berdiri di atas puing-puingnya sedukur itu, berarti bangunannya dukur. Kenapa bisa hancur? Itu yang harusnya kamu cari dan kamu terapkan di hidupmu. Gak usah mbok lakoni tapi mlebu sampai keluar perut. Gini, ya bener-bener Mas. Iya kan? Si perempuan ini dia di tengah-tengah puing itu dia nggak sendirian. Benar. Ada perempuan ini gitu loh. Benar. Yang jadi masalah adalah bahwa pada waktu si perempuan ini happy juga untuk ya wis mainan di sini aja loh. Iya, gitu. iya. Si lanang itu ngajak bangun omah gitu loh. Nah,
Ini sudah satu perbedaan yang luar biasa bahwa si perempuan ini juga nggak sedang lagi serius loh ambek awakmu. Iya, main nangkin Gitu. naik karena di puing-puingnya itu mesin cuci sih tetap ono, Heeh, panci ono, bener. kompor ono, LPG aman gitu. Membangun kehidupan ambek kon, pertaruhannya lebih gede lagi. Bener, karena tanah kosong maneh. Heeh. LPG nih gak ono dan aku gak iso nggawa iki kabeh nih Yes, gitu loh. Yes. Jadi yes. coba dipikir mana ketika kamu menjadi selingkuhan ya, jangan merasa lebih tinggi dari apa yang di rumah. Dan kenapa kamu lebih baik menurutku? Karena si perempuan ini punya 80% yang sudah dicukupi dari suaminya. 80% itu berjalan lebih dari 3 tahun ya rumah tangga ya. Mm-mm. 3 tahun rumah tangganya. Gak apa-apa ngomong aja, Bel. Iya, nah secara selama 3 tahun dia hanya diisi 80%. Ya. Kamu datang cuma 20%. Makanya dia happy banget dan merayakan kehadiranmu. Kenapa? Karena dia sadar utuh. Tapi kamu cuma mengisi 20%. Nah, iki sing jenenge missing puzzle. Bener. Ada beberapa puzzle sing mbok isi, tapi kok hanya sebagian kecil. Sebagian kecil. Dia sadar bahwa sebagian besar kon gak masuk ning kono. Bener. Cuk, ketika awakmu ngomong gak apa-apa lah, gak duwe anak sih saka aku ngono yo. Mungkin dalam hati ini perempuan ini kok anjuk iya cuk anakku elek ambilan. Iya bisa le gitu. Dan apa ya sekarang kamu mungkin lagi happy gitu. Makanya jadi bingung ya. Aku happy tapi masa aku harus tinggalkan lah anjing kenapa pakai tanya gitu. Tapi terima kasih kamu tanya di sini berarti kamu percaya. Tapi gini, sing harus clear ya Mas ya. Sorry. Boleh. Kon kudu penjahat, Bro. Iya. Gitu kan guru penjahat dan kamu juga bukan pahlawan. Jalani kehidupanmu sebagai laki-laki dan menghindarlah dari cerita-cerita yang menjauhkan kamu dari stabilitas. Bro, kembali lagi yo dan harus diulangi, lanang iku kenapa sih kok lanang mancing? Kenapa sih kok lanang rokok? Kenapa kok lanang A B C D E melakukan hal-hal yang mungkin kita nggak tahu ini kenapa? Karena yang dicari oleh laki-laki adalah ketenangan. Lanang itu update status ketenangan itu mahal. Benar. Terus ngerenung ngono. Bayangno bahwa situasi atau keadaan ini kira-kira akan membawamu kepada ketenangan yang baik apa enggak ngono lho. Karena lek awakmu berada di sebuah pernikahan atau hubungan yang enggak memberikan kamu stabilitas, kamu sedang mengambil keputusan di kondisi emosional dan gak logis belas. Ya apa carane mengambil keputusan di kondisi yang logis? Ambil jarak, ya kan? Ambil jarak. Hubungan yang tadinya hangat didinginkan sebentar, terus kemudian awakmu menjauh, beri jeda waktu untuk berpikir, ambil keputusan, ngono. Itulah kenapa wedok anjir rada peteng iki kancaku cerita pas gebleh bir. One night stand mas gebleh. Terus ngomong, "Aku kamu anggap apa ini?" Terus langsung ngomong, "Ya udah kamu enggak jadi pacarku." Aku deh iku kayak. Misalnya di tengah-tengah situasi kayak ngono loh bir. Aku deh Ya iku kan? kayak cerita aku deh. Nah, Aku pernah cerita iku enggak oh sih? iya dah. Atau Enggak, cerita. Benci banget tuh kurung metu maksudnya. Karena pada waktu metu logikanya metu. Iya. Anjing lah. Masa lalu tuh pernah aku gitu. Nah itulah mas. Jadi Ya itulah mas. logikanya gurung kebak Ya. nama. Benar. Adrenalinnya lagi tinggi. Terus mempunyai suatu kepentingan yang harus diselesaikan. Tadi nek mbok potong langkune ya diyani terus. Tapi ketika wis metu dan wis tenang, lah pecuk arek elek iki nang kene cuk. Tangi-tangi kak, lho elek ternyata kan kandhani feeling aku. Anjing lucu. Gak usah tequila mangkane ngene. Gitu kan. Anjing. Itu ya, Mas. Jadi apa yang kamu pertanyakan menurutku benar yang dikata Pian. Lanjut. Kamu bukan penjahat dan kamu juga bukan pahlawan. Jadi gak usah terbeban. Dan kenapa aku meluangkan waktuku untuk menanggapi sepanjang ini, aku merasa kamu masih seorang laki-laki gitu.
Hanya aku mungkin dan kita merasa dia deket di sini gitu Iya, loh, iya. dekat sama kita. Situasi ini Bener. kayak konco dewe ngono lho. iya, dan ketika kau menemukan kenyamanan, buktinya kamu ya siap untuk berkomitmen menafkahi dan lain-lain gitu. Setidaknya kamu memang laki-laki, tapi di kondisi ini kamu bukan laki-laki sejati, bro. Kamu hanya laki-laki yang jatuh cinta. Ya bener enggak? bener. Ya kan? Wong lanang sing jatuh cinta modelnya ngene-ngene iki lho. Goblok-goblok ini gitu. Kok iso mas. Jadi pada akhirnya kita simpulkan ya ini adalah curhatan dari laki-laki yang jatuh cinta. Iya Gitu iya aja. iya. Dan jatuh cinta tuh ono waktu we. Jatuh cinta tuh ono waktu we. Kenapa terasa mudah? Karena kan gurung menopang uripe kan. Iya kan? Dan kamu belum bersama dengan dia di 24 jam penuh gitu loh. Jadi sih gurung ngerti arek iki nek bad mood ya apa, nek tantrum ya apa. Apakah kamu nyaman di situ? Wong bojone sing ngerabi, gak kuat kok. Gitu. Ingatlah dia berjumpa dengan kamu di momentum-momentum dia sudah menyimpan rindunya cukup lama, ketemu kamu terbayar. Tapi hanya untuk waktu yang singkat. Jadi awakmu gak usah membawa ini ke ranah perasaanmu yang lebih dalam. Gak mungkin wedok pada waktu berselingkuh terus ngomong kebahagiaan dengan suaminya. Mungkin gak? Enggak dong. Perempuan itu tahu mas caranya dia ngomong. Karena dia otaknya itu mengatakan apa yang orang lain pengen dengar. Iku kemampuannya perempuan. Benar. Iki lho, mantuk-mantuk. Misalnya Bel aku ganteng gak? Ganteng. Nah kan. Aku yakin enggak. Bel, Firza enak gak? Gak tahu. Oh. Enak. Oh. Ngomongnya enak. Ngomongnya untung aku apa ngomong untung gak keceplosan. Dia ngomong enak ya malah. Gitu. Itu. Ya perempuan itu tahu cara berkata, cara bertutur, apa yang laki-laki pengen dengar. Mungkin gak pas geble terus ngomong enakan bojoku cuk. Hampir rokokan. Atau kene lah. Gini lah. Rokokane tukang beca. Ono meletil. Rokok itu 76. Kayaknya enak bojoku. Iya, nggak mungkin lah gitu. Nek mau fair-fairan pun atau pas lagi main gitu ta. Gedean bojoku Mas. Nggak mungkin. Pasti mati ngono yakin aku. Habis apapun mati pasti gitu. Makanya ini semua hanya ilusi, Bro. Dan kamu juga harus sadar secepatnya bahwa ilusi ini tidak menempatkan kamu terhadap wibawa atau takdirmu sebagai laki-laki. Ya kamu berkata di sini hanya ya kalau itu tetap terus ya sampai 2 tahun misalnya anjing. Kamu laki-laki yang tidak menemukan jalan menjadi laki-laki, ya sebatas pecundang aja gitu. Dan menurutku secepatnya akhiri. Karena kamu cuma dianggap dildo. Nek dhek temenan. Kudune dhek siap sih mbok rabi dan oke, ayo. Aku sayang sama kamu. Maksud kita berdua adalah dia cinta juga Mas sampai suaminya. Iya. Segadel-gadele suami nih, dia cinta sampai suami nih. Iya. Bro. Dhek mek pengen main-main tok. Iya. Tapi dhek tetep pengen mulai namai. Saya pengen masakno bojone deh. Iya. Saya pengen ngerungokno ngoroke bojone. Gitu. Tapi ya wis gak apa-apa lah. Apa yang terjadi kemarin ya menurutku ya kesepakatan kalian berdua ya. Jadi nggak perlu disesali dan didramatisasi segitunya. Jadi ya anggap aja ini angin berlalu dan pelajaran untuk kamu menjadi laki-laki yang lebih gentle lagi. Mana ya kali ya. Ya udahlah kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih untuk mas-mas mau ya. Dan mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman yang belum bisa dibacakan di sini. Pelan-pelan ya kan. Tenang aja, exit masih panjang bro. Exit masih panjang. Tunggu. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.